Dunia hiburan Malaysia tengah digemparkan oleh pernyataan mengejutkan dari seorang artis populer asal negeri jiran. Dalam sebuah wawancara eksklusif di televisi nasional Malaysia, sang artis secara terbuka menyatakan bahwa ia lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dibanding bahasa Melayu. Alasannya pun cukup mengagetkan. Menurutnya, bahasa Indonesia lebih luas, lebih jelas struktur kalimatnya, dan lebih mudah dipahami oleh audiens regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kalau saya gunakan bahasa Indonesia, penonton dari Singapura, Brunei, bahkan Filipina bisa lebih cepat menangkap maksud saya. Lebih global rasanya, ujar sang artis dengan nada tenang namun meyakinkan. Pernyataan ini langsung menyita perhatian publik, khususnya di kalangan warganet Malaysia. Banyak yang menganggap keputusan tersebut sebagai bentuk ketidaksetiaan terhadap bahasa Melayu yang selama ini dianggap sebagai simbol identitas nasional. Orang Indonesia, dia duduk kat sini berapa tahun pun, 15, 16, 17 tahun, dia masih cakap bahasa dia. They refuse to speak like that. Kita yang cakap We speak like that. Why? Pada saya, bila kita menyanyi satu-satu lagu, kalau kita dengar lagu Melayu, tentulah kita nak dengar diction tu macam orang Melayu. Kalau lagu orang putih, for example, lagu pop, English pop songs, kita nak dia American English. Tapi kalau kita dengar lagu serious music, classical English, dia bukan pakai American English, dia pakai British English ataupun receive pronunciation. So kalau sekiranya kita mendengar orang Spanish lah kata menyanyi lagu Melayu, bunyi macam orang Melayu, bukankah kita macam wow, bestnya, pandainya dia nyanyi macam orang Melayu. Kita terpesona dengan situasi tersebut. Jadi kenapa kita sebagai orang Melayu nak nyanyi macam orang putih? Itu yang saya tak suka, bila orang-orang Melayu nyanyi macam orang putih, tapi bila suruh nyanyi lagu orang putih macam pula orang Melayu Jawa. Kenapa? Jawa Muar pun terbahat. Salah. Yelah, betul lah tu. So kalau you tak ada jati diri, kalau you tengok orang Indonesia, dia duduk kat sini berapa tahun pun, 15, 16, 17 tahun, dia masih cakap bahasa dia. They refuse to speak like that. Kita yang cakap tu. We speak like them. Why? Satu bahasa dia. Satu bahasa. Why? Kita pergi ke negara dia, kita cakap macam dia. Dia datang negara kita, listen to your MC. Does she want to speak like us? No. She still speaks like her bahasa. Tak payah MC lah, dengan orang gaji pun kita cakap Indon. Lu kenapa? Maksudnya dia orang punya jati diri sangat kuat. Mengapa kita tak macam tu? Dan bahasa dia orang satu. Kan, whether you India ke, you Hindu ke, dia bangsa Indonesia. Kita pasal pecahan banyak. So jangan confuse style and language. Authenticity of the language needs to stay authentic. You know. Tapi style nyanyi lah apa you suka. Walau bagaimanapun, having said that, of course there are certain songs yang memerlukan kita ada style yang lain sedikit bila menyebutnya kan. For example, rappers, you know, they speak ada essence dia lah, different, you know, acceptable. Tapi janganlah semuanya macam orang putih pula, pun tak best juga. You know, some words maybe. I mean, saya bukan cakap you kena cakap bahasa Melayu sentiasa. I speak English when kalau otak saya berfikir English, saya cakap orang putih. Tapi bila saya nyanyi Melayu, saya cuba sedaya upaya untuk bunyi Melayu. Kalau saya nyanyi English, saya cuba sedaya upaya untuk nyanyi bunyi macam accent dia lah. Yeah, you know, in that accent. So itu je lah. Kalau you tanya saya pasal diction, simple je jawapan dia. Keep it to the authenticity of the language. Bukannya over proud atau gimana, tapi sadar nggak sih sebenarnya pengaruh bangsa kita itu besar banget loh, terutama ke negara-negara tetangga. Misalnya seperti waktu awal Pak Prabowo dilantik dan bikin gebrakan, ada beberapa konten kreator yang Malaysia yang selalu bahas kayak Malaysia ini berasa kayak provinsi Indonesia ya. Tiap buka berita isinya Prabowo terus, Prabowonomics, kebijakan Prabowo, sampai konten kreator Malaysia ini, tapi dia ini konten kreator yang baik ya, bukan yang suka jelek-jelek Indonesia. Itu
membahas kalau para pejabat di Malaysia itu tuh mulai sering pakai istilah-istilah bahasa Indonesia, dan dia tuh ngerasa kalau Indonesia itu sudah lama menang, alias Indonesia sudah lama berpengaruh atas Malaysia. Kalau aku lihat dari konten-konten beliau ini lebih ke kayak nasionalis bangsa Melayunya. Jadi dia tidak membenci orang Indonesia, tapi dia mengencourage rakyat Malaysianya itu untuk lebih cinta lagi akan budaya Melayu, dan bicara bahasa Melayu itu nggak salah kok. Cuma kalau yang bisa aku sampaikan di sini untuk kakak konten kreator ini, sebenarnya nggak apa-apa banget loh kalau kalian itu pejabatnya menggunakan bahasa Indonesia. Media sosial seperti Twitter dan TikTok langsung dipenuhi komentar yang membahas topik ini. Tagar seperti bahasa Melayu bermaruah dan bahasa Indonesia naik daun sempat menjadi trending di Malaysia. Selama 2 hari berturut-turut, mengapa harus rendah diri dengan bahasa sendiri? Bahasa Melayu itu indah, berakar sejarah panjang. Tak perlu ikut-ikut Indonesia hanya karena industri hiburannya lebih besar. Namun di sisi lain, ada pula netizen Malaysia yang mulai menyadari bahwa bahasa Indonesia memang memiliki kelebihan dari segi penyampaian konten populer, terutama dalam ranah film, musik, dan media digital. Realitinya bahasa Indonesia memang lebih media friendly. Ramai orang luar faham bila mereka tonton sinetron atau dengar lagu Indonesia. Kita perlu belajar, bukan marah, tulis akun lainnya. Pernyataan sang artis tampaknya membuka pintu diskusi yang lebih luas. Seorang penyanyi dan aktor senior Malaysia, yang juga dikenal pernah berkarir di Jakarta, turut angkat bicara. Dalam wawancara terpisah dengan media hiburan lokal, ia mengatakan bahwa pengaruh bahasa Indonesia dalam dunia hiburan tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pernah kerja sama produksi dengan tim dari Indonesia. McCurry sangat profesional, dan gaya komunikasi mereka, walaupun satu rumpun, terasa lebih cair, lebih fleksibel. Bahasa Indonesia itu ekspresif sekali. Ia juga menambahkan bahwa banyak seniman muda Malaysia kini mulai belajar berbahasa Indonesia, terutama jika mereka ingin memperluas pasar ke negara-negara tetangga. Tak bisa dimungkiri, industri hiburan Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan daya beli yang terus meningkat, pasar Indonesia menjadi magnet bagi konten kreator dari berbagai negara, termasuk Malaysia. Beberapa analis budaya menyebut bahwa bahasa Indonesia kini perlahan menjadi bahasa kerja di dunia. Hiburan kawasan serupa dengan peran bahasa Inggris dalam industri film global. Seorang pengamat media dari Universitas Malaya, Dr. Farida Hasan, menyatakan bahwa langkah artis tersebut bisa jadi merupakan strategi profesional, bukan bentuk pengkhianatan budaya. Kalau targetnya regional, tentu dia harus berpikir praktis. Bahasa Indonesia memiliki nilai pasar yang lebih kuat saat ini. Itu fakta. Salah satu faktor yang membuat bahasa Indonesia begitu mudah diterima adalah karena exposure-nya yang konsisten. Sinetron Indonesia sudah tayang di banyak negara Asia Tenggara sejak awal 2000-an. Lagu-lagu pop Indonesia pun mendominasi tangga lagu digital di Malaysia, Brunei, hingga Singapura. Fenomena ini membuat sebagian warga Malaysia mulai bertanya-tanya, apakah negara mereka sedang kalah dalam perang lunak melalui bahasa? Sebenarnya, perdebatan seputar penggunaan bahasa Indonesia versus bahasa Melayu bukanlah hal baru. Namun pernyataan terbuka dari seorang figur publik ternama seperti ini menjadi semacam pemicu baru bagi masyarakat untuk kembali mengevaluasi peran bahasa dalam dinamika sosial dan budaya. Di Brunei Darussalam misalnya, bahasa Melayu juga mulai terpinggirkan oleh bahasa Indonesia dan Inggris dalam sektor hiburan dan periklanan. Di Singapura, bahasa Melayu masih digunakan secara formal, namun jarang muncul dalam produksi hiburan populer. Meskipun menimbulkan kontroversi, pernyataan artis ini setidaknya membuka ruang diskusi penting tentang relevansi bahasa nasional di tengah globalisasi konten digital. Bagi Indonesia, ini mungkin menjadi bentuk pengakuan tidak langsung atas keberhasilan mereka dalam membangun ekosistem media yang kuat. Bagi Malaysia, ini bisa jadi titik tolak untuk lebih serius mengembangkan industri kreatif lokal dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap tren regional. Bahasa adalah alat komunikasi. Ketika seseorang memilih bahasa tertentu, belum tentu itu bentuk penolakan terhadap bahasa lainnya. Dunia sudah berubah. Identitas bukan hanya soal bahasa ibu, tapi juga soal bagaimana kita membawa budaya kita ke kancah global. Pernyataan artis tadi, terlepas dari kontroversinya, justru menjadi refleksi bahwa bahasa kini adalah bagian dari strategi, bukan sekadar warisan. Dan dalam dunia hiburan, yang paling penting adalah bisa menyentuh hati penonton dalam bahasa apapun. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.